Bagi saya mereka itu udah satu bagi saya. Sebelum almarhum meninggal itu kedua-duanya udah saya anggap anak. Udah saya anggap anak. Ya, gugatan sudah saya daftarkan 2 hari yang lewat. Insyaallah sidangnya tanggal 15. Gini. Oke Pak Haji, artinya kan sudah didaftarkan sejauh ini, agenda persidangan sendiri sudah ditetapkan atau gimana Pak Haji? Sudah, tanggal 15 sudah sidang. 15. Kesiapannya seperti apa Pak Haji? Ya, kesiapannya biasa-biasa. Ya, kita hadapilah, kita lihatlah perkembangan nanti di situ. Ya, kita persiapannya apa yang perlu disiapkan kita siapkan. Ya kayak gitu aja biasa-biasa. Ini mengenai apa Pak Haji? Isi gugatannya apa aja Pak Haji? Ya, mengenai gugatan kan kemarin kita kan mengajukan permohonan dari awal perwalian disetujui oleh Dodi dari awal kan tidak ada masalah. Tahunya dalam perjalanannya dia menolak. Itu tuh sekarang kita gugat kenapa dia menolak. Jadi mungkin bisa dikatakan ini untuk apa jadi siap bertarung atau gimana sih Pak Haji mungkin? Siap bertarung gimana? Memang prosedurnya kayak begitu ya, mau tak mau kita mengikuti alurnya sidang kan. Apa keputusan pihak pengadilan itu yang kita ikuti. Bukti-bukti yang diminta mungkin atau yang dipersiapkan berupa apa aja sih Pak Haji? Nah, ya kan belum. Ini kan baru mau sidang awal. Tentu nanti lihat perkembangannya di pengadilan. Tapi Pak Haji mungkin menurut Pak Haji mungkin jadinya agak miris nggak sih Pak Haji, mungkin kesepakatan awal yang seperti ini akhirnya berubah dan akhirnya malah berujung panjang hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini Pak Haji. Ya kalau dibilang miris sih, ya miris lah ya. Dari awal-awal saya kan inginnya baik-baik aja, tidak ada masalah. Tapi ya, namun hal lain kemudian hari berkata lain. Ya ini yang terjadi sekarang harus dibawa ke pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan dengan gugatan. Ya kita tunggulah perkembangannya selanjutnya bagaimana nanti. Ya. Sebenarnya Pak Haji capek nggak sih, maksudnya lelah mengurus hal-hal yang seperti ini nih yang harusnya berjalan dengan baik nih Pak Haji? Iya, saya terus terang jauh mau capek pikirannya, bukan capek badannya. Iya, capek kan saya dulu di atas mobil, capek pikiran, capek hati kata orangnya. Iya. Tapi mau tidak mau, bagaimana inilah hidup, kenyataan hidup yang tidak harus saya lalui, kan begitu. Ayo, lah, insyaallah mudah-mudahan saya lalui dengan penuh kedamaian lah, mudah-mudahan. Pak Haji, persiapan 40 hari sendiri dari almarhum dan almarhumah seperti apa sih Haji? Persiapan untuk 40 hari ya seperti biasa saja. Ya kita undang kawan-kawannya si almarhum Feby dengan Pak Nes, terus kawan-kawan saya sendiri, ya para tetangga. Nah itulah. Udah nyetak yasin belum Pak Haji? Sudah. Kan Berapa banyak? berapa banyak Pak Haji? Hai, berapa banyak? Nggak usah lah jumlah itu, nggak usah lah itu berapa banyak. Banyak itu aja lah. Pak Haji, kan kalau di pihak sebelah sana memberikan 40 harian, nah mereka juga mencetak yasin, tapi hanya menggunakan foto Vanessa. Ya, adanya, kalau itu adanya bibi. ya gimana ya, kalau memang begitu dia ya terus mau apa saya ya? Sudah itu lah ya, itu harus tanyakan ke dia ya. Kalau begitu dia ya saya mau ngomong apa macam gitu ya. Ya sudahlah itulah, itulah kenyataan, itu gimana lagi mau ngomong apa sih? Pak Haji kan latar belakang nih pengusaha gitu, dulu nggak pernah berhadapan dengan media nih, sekarang hampir setiap hari segala macem dihubungin. Gimana sih Pak Haji, mungkin jadi udah terbiasa atau? Ampun mak, tapi bagaimana lagi, saya kayaknya akrab juga sama media sekarang. Soalnya saya kan punya karyawan, jadi kayaknya saya seperti ketemu dengan anggota saya aja, saya anggap gitu aja. Tapi lama-lama sudah terbiasa maksudnya? Sudah, alhamdulillah saya kayaknya kawan-kawan wartawan kan sudah menerima saya juga. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau wartawan sampai baik. Pak Haji sendiri kan dibanding yang kemarin, makin kemarin juga terlihat lebih tenang, maksudnya lebih bisa menghadapi situasi seperti itu Pak. Dukungan dari keluarga juga gitu. Iya, karena saya berpikir mau tidak mau ini kan memang harus dihadapi. Gimana lagi? Sudah terjadi.
atau kenyataannya begini, ya gimana lagi? Saya emosi, saya sabar, saya apa? Toh persoalan ini akan berjalan juga. Nah, mau tidak mau tentu saya mengambil kesimpulan, ya sudahlah, saya jalan aja hidup ini dengan secara ya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan energi yang ada pada saya. Gitu aja. Mungkin dukungan dari netizen juga kan lebih banyak yang luar biasa dukungan buat keluarga Pak Haji juga. Ya, alhamdulillah saya juga baca-baca netizen dan para masyarakat mendukung ya. Soalnya yang kita perjuangkan ya sesuai lah dengan hati nurani dan keinginan kita itu kan keinginan baik. Kita tidak punya keinginan hal lain. Artinya kita bagaimana dalam suasana seperti ini yang sudah terjadi tentu tidak akan bisa kita hindari lagi. Bagi saya secara kekeluargaan, yang penting anak dan menantu saya di sana tenang dan anak yang ditinggalkannya bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh netizen dan para masyarakat juga, untuk jangan terganggu itu istilah. Itu. Untuk makam sendiri akan setelah 40 hari akan disegar sah aja atau seperti apa? Insya Allah ya, insya Allah makam akan diperbaiki, akan ditukar istilahnya, akan renovasi, ya sebagus mungkin sesuai dengan ya koridor aturan agama lah. Dua-duanya atau dua-duanya? Dua-duanya. Mesti ya. Bagi saya mereka itu udah satu bagi saya. Sebelum almarhum meninggal itu kedua-duanya udah saya anggap anak. Udah saya anggap anak. Haji, ini kan sempat karena mau dipindahkan makamnya, kan udah mulai proses berjalan nih dari pihak dari sana juga lagi menunggu di pihak sini. Bagaimana Pak Haji tanggapannya itu? Misalkan terjadi pemindahan makam? Ya saya berharap janganlah dipindahkan, itu harapan saya. Jika seandainya dipindahkan tentu saya memang kecewa. Ya tapi apa yang bisa saya berbuat dengan hal itu? Karena anak dia, saya juga nggak bisa berbuat. Tapi saya berharap agar sekiranya makam itu tidak dipindahkan dan dibiarkanlah mereka hidup di sana, karena mereka sudah tenang, sudah damai di sana. Tinggal yang cucu ini kalau bisa itu aja lah yang bagaimana caranya agar kita besarkan, kita tumbuh berkembangnya secara bersama, itu aja harapan saya. Kondisi cucu gimana? Alhamdulillah segala semakin hari udah semakin membaik, udah semakin lincah ya. Ya lincah seperti kakek kita. Dekatnya ke siapa sih Pak Haji? Ya untuk sekarang dekat sama Puji, sama si mamanya, sama opanya sekarang udah lengket banget juga nih. Oh gitu. Jadi udah mulai kembali cerianya udah mulai kembali nih Pak Haji. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih ceria. Cuma kadang saya sedih melihat dia. Sepertinya masih nunggu apa juga ya, gimana sih mengalihkan perhatiannya, sehingga saya sekarang memang selalu bagaimana supaya mengalihkan perhatiannya. Pagi-pagi itu saya jalan-jalan, sore-sore biasanya saya bersepeda di sini. Tapi tadi humas dari pengadilan sendiri bilang kalau salah satu pertimbangan untuk ahli hak asuh itu juga kedekatan dari si anak itu nyamannya ke siapa gitu. Selama ini kan publik juga tahu Gala berada bersama keluarga Pak Haji gitu. Itu jadi kelegaan tersendiri nggak sih Pak Haji, kan selama ini juga dekatnya sama tante dan omnya di sini gitu. Oh iyalah, ya mudah-mudahan pihak pengadilan tentu akan belajar. Tentu pihak pengadilan tidaklah ya mereka lebih tahu lah ya apa yang harus diputuskan. Tentu yang penting bagi mereka tentu jangan anak ini sampai terganggu perkembangan mental, psikologis dan kejiwaan dan pribadinya kan gitu kan. Tentu dia lebih tahu, dan saya kalau soal itu tentu tidak bisa ikut campur bagaimana keputusan pengadilan itu. Tentu kita pulangkan kepada pihak pengadilan. Pengadilan lebih tahu, saya nggak bisa menyampaikan apa-apa. Harapan saya hanya terbaik. Kalau udah terbaik buat Gala, saya terima. Berarti cukup pede Pak Haji, artinya semisal memang pengadilan akan memutuskan hak asuh Gala ke Pak Haji,
ke tangan Pak Haji. Optimis maksudnya. Optimis ya. Oh, saya sekarang optimis dan pede aja saya mah. Saya optimis dan pede aja kan ya tuh kan wartawan mau bertemu ya saya datang ke sini ya saya layani. Pede aja saya yakin. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan akan berpihak kepada yang kebaikan, benaran. Saya nggak ada mengada-ngada dan wartawan udah lihat sini kan udah tahu semua mulai dari sandal saya sampai ke rambut saya sekarang wartawan udah tahu. Jadi apa juga saya mau bohong-bohong tutup juga lagi kan apa mau saya udah terbaca oleh wartawan semua. Jadi mudah-mudahan wartawan tidak bersalah sangka.